bukan begitu sebenarnya. Mau kutuji data, mama Tuhan kau pelak. Kau tadi luar lo, kau bahas pribadi lo, kau bahas pribadi. Ya aku bahas lah pribadi mama Tuhan kau. Dari Yesus. Gini loh. Artinya kita diskusi. Baru dia mama Tuhannya lo. Ada value-nya lah, nilainya. Jadi saya jawab ya. Dengerin, kamu dari itu ini apa ya? Udah saya dengerin kamu ngomong ya. Nanti saya ngomong kamu diam. Silakan ngomong. Gini, tadi kan kakak membandingkan antara kau dengan Yesus itu lebih hebat. Kau berarti dua pribadi ini kau dengan Yesus. Itu yang bahas. Tentu kita harus membahas pribadi masing-masing terrekoknya gimana kan gitu. Karena kau mengklaim lebih hebat dari Yesus. Menurut pandanganmu kan gitu. Artinya track record itu penentu salah satu apakah dia memang orang baik, apakah dia sejajar dengan Yesus, perlakuan harus merujuk ke situ juga lah. Biar bisa clear. Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Aku pernah cerai, tapi aku nggak pernah gila. Sementara Tuhan kau pernah gila. Itu pribadi loh. Aku pernah cerai, tapi Tuhan kau gila. Gini. Kalau kita terus diskusi begini, aku pernah cerai nggak sampai gila. Tuhan kau nggak pernah nikah tapi gila. justifikasi yang lain. Kena mental. Artinya apa kan, lagi? masa sih aku kena mental sama kamu nggak elegan lah, masa sih udah sangat jauh itu dari mungkin seandainya kakak itu artinya ya secara kami sebagai cowok ketika kakak itu free juga dikasih mungkin sama aku nggak mau saya. Kalau saya bandingkan, oke, saya jawab ya. Udah saya jawab. Saya jawab. Sama Tuhanmu pun dikasih sama aku nggak mau aku. Kayak mana mau pelayani? Barangnya nggak bangun-bangun. Ya itu kan perspektifmu itu kan. Coba ya. Ini coba ya. Kalau aku punya, udah aku jawab dulu. Aku belum selesai. Aku jawab dulu. Aku ya punya anak lah ya. Anakku. Kalau pagi-pagi nggak bangun barangnya itu, aku mau berobat. Lakiku kalau udah gak bermanfaat lagi, kalau udah gak bangun barangnya, aku bawa berobat. Sekali kau berobat gak sembuh, 2 kali bawa berobat gak sembuh, 3 kali bawa berobat gak sembuh, ya kan? Nah, udah 3 kali kau berobat gak sembuh, ku ceraikan. Yesus barangnya gak bangun, Tuhan gue bilang. Bukan begitu ini loh. Aku kalau dikasih laki kayak Tuhan kau, dengar dulu bentar. Aku kalau dikasih laki kayak Tuhan kau, jangankan aku, saudara imanmu pun juga gak bakal mau. Kenapa? Capek dia punya laki, punya barang gak bangun-bangun. Ini loh. Ketika dengar dulu. Ketika Yesus itu menganggap dia begitu dalam pikiranmu, Yesus itu tak menikah, sehingga nggak ada referensi kita mengatakan itunya nggak ini nggak berlaku ini itu nggak bisa, soalnya dia nggak pernah cerai. Gara-gara apa dia cerai kan nggak pernah. Artinya memang. Nah dia itu nggak menikah gara-gara nggak bangun barangnya. Yo sekarang mana? Apa manfaat kelaminnya? Apa manfaat barangnya? Mana datanya? Apa manfaatnya? Gini loh. Apa manfaatnya? Gini loh, jadi kayak gini loh. Apa manfaatnya? Aku nanya Tuhanmu. Pastor yang nggak menikah, dia mengakui dia punya nafsu, dia mengakui. Bahkan pastor itu ada katanya sunti. Nah sementara Yesus yang kau tuhankan itu, di mana datanya lakinya bermanfaat? Maksudku itu tadi, kakak itu sebenarnya kan ngacak dulu gimana tampang kita, gimana itu maksudku biar bisa kita bandingkan. Justru aku udah ngacak loh tempatku di mana, tempatnya Yesus di mana. Kita sebenarnya introspeksi diri dulu baru kita bisa berstatement. Justru ya introspeksi itu kau udah tahu manusia berkelamin kok Tuhan kan. Udah kau introspeksi diri. Sekarang aku tanya kau, kalau punyamu barangmu itu gak bangun, mau berobat gak? Berobat gak kau? Berobat gak? Maksudnya gimana? Kalau kau punya barang kau tuh gak bangun, mau impoten. Aku nanya, barang kau itu kalau gak bangun kau berobat gak? Jangan kau frame. Aku nanya kan, gak berani kau jawab kan? Aku nanya barang kau itu kalau gak bangun kau berobat gak? Jawab dulu. Jawab dulu. Barang, jawab dulu. Jawab. Kau jawab.
bangun kau berobat gak? Jawab. Bukan, dengar dulu. Artinya kau berasumsi. Nggak berani kan? Barang kau itu kalau nggak bangun kau berobat gak? Maksudku jangan kau berasumsi. Jawab dulu, kok malu kau. Barang kau itu kalau nggak bangun kau berobat gak? Jawab. Nanti saya jawab dulu, tapi dengar dulu. Enggak, sekarang. Barangmu itu kalau nggak bangun kau berobat nggak? Jangan dulu. Nggak berani dia. Gini, Sekali lagi aku tanya, barangmu itu, ya ini ada dasarnya. Aku tanya dulu, barangmu itu kalau nggak bangun kau berobat nggak? belum tentu. Berobat nggak? Belum tentu. Jadi kau belum tentu, nggak berani dia jawab. Ya, belum tentu. Barang kau aja kalau nggak bangun belum tentu kau obatin. Tapi pasti kau berobat karena kan berpikir kau nanti kau nggak bangun tanda tanya. Nah, sementara barangmu aja belum tentu kau obati. Tapi kenapa Yesus barangnya nggak bangun kau bilang Tuhan? Longor. Itu maksudnya. Udah tahu Yesus itu punya kelamin gak ada manfaatnya. Kau bilang Tuhan kan longor. Sekarang apa manfaat? Apa manfaat barang Tuhan? Apa manfaatnya? Bukan harus Apa manfaatnya? setiap orang itu punya kemaluan. Aku nanya apa manfaat barang Tuhanmu? Apa Bukan manfaatnya? targetnya ke situ aja. Aduh. Aku nanya apa manfaat barang Tuhanmu? Jawab. Aku nanya. Sebenarnya gimana ya, diskusi ini nggak ada nilainya ya, karena memang sebagai Nah, oke. Saya mute kau dulu ya. Saya mute kau betul karena kamu saya mute. Inilah. Kamu bilang diskusi ini gak ada nilainya. Kau bilang justru inilah nilai paling tinggi dalam perdiskusian. Kenapa aku bilang nilai paling tinggi dalam perdiskusian? Coba kau aja punya yang dulu. Aku jelasin dia aku ini. Kau nih. Kenapa aku bilang ini paling tinggi dalam perdiskusian? Nilainya paling tinggi. Kenapa? Kita membawa suatu barang kelamin. Sudah aku bilang, anakku kalau sakit gak bangun barangnya, ku obatin. Suamiku kalau gak bangun barangnya, ku obatin. Gak sembuh, udah berkali-kali ku obatin punya suamiku. Impoten dia gak sembuh. Mungkin aku bisa minta cerai. Karena aku masih normal, punya nafsu. Tapi kenapa ada barang orang gak bangun-bangun, gak ada manfaatnya? Kau bilang Tuhan. Nah ini nilai paling tinggi. Artinya apa? Kau bilang Yesus itu Tuhan, Maha Kuasa. Di mana kekuasaannya barangnya sendiri gak bisa dibangunkannya. Itu yang kau pakai. Ini nilai paling tinggi. Kau bilang dia Tuhan, Maha Kuasa. Ya kan? Bisa membangkitkan orang mati, bisa mengubah air jadi anggur. Lalu kenapa barangnya sendiri gak bisa dibangunkannya? Kenapa? Itu nilai paling tinggi. Artinya apa? Manusia berkelamin bukanlah Tuhan. Itu dia nilai yang paling tinggi. Sekali lagi aku bilang, nilainya paling tinggi. Manusia berkelamin bukanlah Tuhan. Udah. Apalagi yang dikatakan Tuhan Maha Pencipta, bisa menciptakan langit dan bumi. Tuhan Maha segalanya. Tapi kenapa untuk kelamin dia nggak maha, nggak ada kuasa? Itu kamu pikirkan. Itu nilai paling tinggi. Pakai ini kau. Udah. Artinya apa? Dia hanya seorang manusia. Dia seorang nabi. Sudah. Apa sih bobotmu sebenarnya? Bobotku tidak menyembah berkelamin. Maksudku bobotmu itu dalam mendiskusikan hal-hal yang tidak. Lah, barusan tadi ku bilang gak nyampe kan? Gak nyampe di kepala kau kan? Masa hal-hal begitu aja kau diskusikan di zaman modern sekarang? Harus. Itu harus. Kenapa saya katakan harus? Berarti manusia itu bukanlah Tuhan. Orang itu cuma itu aja dalam kehidupan itu. Kan gitu. Itu di brandmu itu. Kenapa kau sangat suka sekali menuhankan manusia? Kenapa? Kenapa? Begitu. Tadi kan maksudku gini, Bro. Diskusi itu topiknya yang ada nilainya dulu. Jangan masalah. Nah ini ada nilainya. Aku udah capek lo ngomong. Kau bilang gak ada nilai. Ini yang aku bahas tadi nilainya. Astagfirullahaladzim. Harusnya kau kah berkaca dulu maksudku kan. Rekodmu itu. Aku udah ngaca. Di persoalan itu pun kau udah gagal. Artinya masa kau mau kau samakan kau dengan tokoh-tokoh yang sangat bersejarah, itu tidak sangat etis lah. Aduh, jauh kali lah. Tokoh yang bersejarah siapa?
Yang kau bilang Manusia Yesus itu tokoh yang bersejarah. Enggak, Ya, enggak. kau bilang tidak etis. Etis dong, sangat bagus ya. Artinya apa? Tokoh yang bersejarah bagimu kau tuhankan, tapi sayang 1000 kali sayang, tidak bermanfaat, dia punya kelamin. Sementara saya bukan tokoh bersejarah, tapi kelamin saya bermanfaat. Tuh ada hasilnya anak saya. Nah, Kalau udah. itu perempuan, tapi nanti nggak enak gitu. Nah, kenapa perempuan masalahnya dengan perempuan Maksudku apa? Gini loh, kita cara berpikir itu yang zaman modern ini masa persoalan Kau itu gak usah lagi. ngajak cara berpikir, gak usah. Kalau kau bisa berpikir, gak akan kau menuhankan di keluar dari lubang kenikmatan. Gak usah kok. Kau kalau mau ngomong aja, tapi gak usah bahas. Malah berpikir-pikir, gak usah. Kayak kau mikir aja, manusia Tuhan kau bilang. Masa kamu membahas orang yang ini kau aja gagal dalam hal itu? Coba deh. Aku gagal dalam berumah tangga, sebagaimana Tuhan kau juga gagal, dikatakan gila, longor. Sakit kau. Hanya karena aku pernah bercerai. Lalu bagaimana dengan Tuhanmu? Dikatakan gila. Gini loh. Artinya kan Gini. kau bercerai itu kan kami nggak tahu menau. Kan gitu. Nah, Tuhan kau gila itu lebih parah. Tahu, emang kau tahu? Ha? Masa ada orang gila dibilang Tuhan, kan longor. Ayo. Itu cara memandang Ada sekarang, orang, Pak. coba kalau ada di rumah kau tuh di sekitar tempat kau orang gila, coba kau bilang Tuhan itu. Pasti dikatakan orang, ih, gila itu. Masa orang gila dibilang Tuhan? Ini konsepnya itu sangat dangkal, nggak ada manfaatnya. Isi otak kau juga sangat dangkal, manusia kau bilang Tuhan. Masa kau bercerita tentang itu lagi sekarang, aduh. Ya karena kau yang mengulang-ulangnya lagi. Enggak, sebenarnya kau topik itu kau langsung kau bilang kau lebih hebat dari tokoh-tokoh Oh, jelas yang bersejarah dulu. Itu Oh, jelas. sangat tidak relevan. Lah jelas dong, kan aku udah ngomong. Nih sekali lagi aku bilang, apa kehebatannya? Ya Yesus, Tuhanmu, kau bilang dia hebat, bersejarah kan? Di banyak pengikut kau bilang kan? Nah, orang yang bersejarah banyak pengikutnya, makanya kau dengar kena aku ngomong, biar gak pulang lagi. Ini terakhir kali aku ngomong ya. Orang yang kau bilang bersejarah banyak pengikutnya, bahkan kau bilang Tuhan, tapi disayang dia punya kelamin gak ada manfaat. Sudah, aku yang tidak ada sejarahnya, tidak ada pengikutnya, dia tidak ada sejarah, tidak ada pengikut. Aku sangat-sangat hebatnya aku dibandingkan Tuhan kau. Aku punya kelamin bermanfaat, tuh anakku keluar 1. Nah, apa lagi? Itu kan cerita dongeng itu yang di otakmu itu. Lah, sekarang kalau cerita dongeng, apa manfaat kelamin Tuhanmu? Kalau memang dongeng, apa manfaatnya? Silakan. Itu terlalu ini loh, terlalu privasi persoalan itu bapaknya. Loh, terlalu. Ya iyalah. Dan itu kau justifikasi bahwa itu tidak berfungsi. Itu kan Itu fakta. Itu kenyataan. Tadi kau mengatakan aku menjaksa, aku mengatakan cerai. Kau menjaksa aku mengatakan cerai. Kenapa giliran Tuhan kau nggak terima? Enggak. Lah, Paham kakak? oke, saya memang, ya saya akui, saya gagal dalam berumah tangga. Sebagaimana Yesus juga gagal sebagai seorang nabi, dia dikatakan Dia gila. tidak pernah berkeluarga. Aku bilang Yesus gila. Kau baca Bible kau, Yesus dikatakan gila. Kamu udah cerai, ada suamimu. Nggak, saya jawab ini ya, saya jawab. Iya, saya jawab. Udah, saya gagal berumah tangga, tapi saya pernah mengeluarkan anak. Dengar ya, biar gak tungkian kau. Saya ulangin, saya gagal berumah tangga, tapi kelamin saya nggak gagal. Saya bisa mengeluarkan anak, itu anak saya udah gede. Nah, Tuhan kau punya kegagalan. Apa kegagalannya? Dia punya kemanusiaannya, tapi tidak sempurna. Yaitu tim di mana tidak sempurnanya? Tuhan kau punya kelamin, tapi tidak bermanfaat. Karena memang saya gagal berumah tangga, kelamin saya bermanfaat. Jangan. Tuhan kau bilang Tuhan Maha Kuasa, tapi kelaminnya gak bermanfaat. Kau nggak paham. Orang itu kita justifikasi tidak bisa berfungsi alat tubuhnya ketika dia berkeluarga, kan gitu. Lah, dengarin, bukankah Yesus itu Tuhan? Bukankah dia Tuhan? Maksudku kita konteks Enggak, aku nanya, bukankah dia Tuhan? Aku tanya, bukankah dia Tuhan? Aku nanya, bukankah dia Tuhan? Bukankah dia Tuhan? Aku nanya, bukankah dia Tuhan? Nggak bisa jawab kan? Bukankah dia Tuhan?
Tidak elegan. Bukankah dia Tuhan? Tidak elegan itu. Nangis. Eleganlah diskusi. Masa kayak gitu kau kirim lagi situ? Artinya kan Ya kau mau diskusi kayak mana? Kau udah gimana gini loh. Mentalmu mau diskusi kayak mana kau? Justifikasi orang itu gagal dalam berkeluarga berarti dia pernah menikah. Nah, kan kau gitu. duluan menjas. Kau duluan menjas aku. Kau bilang gagal dalam rumah tangga. Kan duluan kejas. Oke, Gini saya loh. akui. Udah saya jawab, saya akui. Kau duluan loh. Kau menjudge aku gagal di rumah tangga. Iya, saya gagal di rumah tangga. Sebagaimana Tuhan kau juga gagal punya kelamin gak ada manfaat. Nah, salahnya di mana? Biar bisa kau bandingkan antara logika dengan itu lebih asumsi. hebat membandingkannya. Kegagalanku dalam rumah tangga, Nah, ini tapi nggak bisa kelaminku diajak. nggak gagal mengeluarkan diskusi. anak. Kan itu Kau tuh nggak punya bagus. Tuhan Maha Kuasa, gagalnya apa? Kelaminnya Gini nggak loh, bermanfaat, gini loh, padahal gini katanya loh, Maha gini loh, Kuasa. Gini loh Kak. Artinya kita dewasa dulu dikit dalam berdiskusi. Ya dewasa lah ya dewasa. Nah, gini, ketika kita justifikasi orang itu gagal berkeluarga, berarti dia sudah pernah punya suami, entah punya istri, kan gitu. Kan itu logis kan? Ketika kita Terus? menjustifikasi seseorang itu Iya, bahwa terus? itunya nggak berfungsi ketika dia pacaran, entah pernah kita tahu dia berkeluarga sehingga tidak menghasilkan reproduksinya, baru itu namanya tidak berlaku alat itunya, kan gitu. Itu maksudku. Artinya Oke, kita ini saya jawab ya. dalam debat Saya ini jawab. kita tidak kalah menang ya, kita diskusi yang sehat. Oke, ya gitu. enggak kalah menang. Saya jawab nih, saya jawab. Iya. Oke, kalau Nah, itu yang kau maksud katakan, ya ini saya jawab. Kenapa giliran aku ngomong? Saya jawab ya. Kalau itu yang kau katakan, justru Yesus yang kau tuhankan itu, aku judge ya. Justru dia merasa karena gak berguna, gak bermanfaat kelaminnya, makanya dia gak menikah. Ya, kenapa? Karena dia sadar diri. Karena dia tidak menikah, dia tahu kalau dia menikah karena barangnya gak bangun. Udah. Loh, kok salah? Dengerin ya, saya jawab nih. Bentar dulu saya jawab. Kegagalan orang berumah tangga itu tidak ada hubungan dengan kelamin. Tidak ada. Ya, buktinya Kenapa? banyak. Bentar dulu, belum selesai. Bentar dulu, belum selesai. Gini, maaf Bentar ya. dulu. Gini. Dia ngomong, Gini, aku maaf. diam loh. Giliran aku ngomong. Bentar Maaf dulu dulu. selesai. Bentar dulu. Contohnya, banyak orang gagal berumah tangga itu rata-rata punya anak. Bahkan bisa dikatakan hampir semuanya orang yang berumah tangga gagal dalam rumah tangga itu punya anak. Nah, sementara orang kenapa tidak menikah? Kenapa? Padahal dia katanya Tuhan, dia kenapa tidak menikah? Karena dia sadar diri, kelaminnya gak ada manfaat, jadi dia tidak menikah. Udah, kalau kau membawa judge seperti itu, lebih parah lagi lari ke kau. Sekarang kenapa dia tidak menikah? Kenapa dia nggak nikah? Kenapa? Sadar dia kelaminnya nggak berguna, nggak bangun-bangun. Nah lanjut. Biar ku jawab. Tapi Nah, kita jawablah. diskusi gimana? Biar ku jawab. Ya udah jawab. Nah, gini loh Kak. Ketika orang itu berkeluarga terjadi perceraian, Itu aja dibahas dan capek banget. kakaknya yang topikmu begitu. Jadi apa mau kita bahas? Aku udah selesai, tapi kok ulang ini udah ke-10 kali dia aja Begini kok loh. bahas. Tadi kau bilang kan, orang kalau bercerai itu belum tentu gara-gara itunya tidak berfungsi. Ya banyak juga begitu. Banyak juga begitu kasus di zaman sekarang. Bahkan zaman dahulu karena ada penyakit dari sang suami atau sang istri bisa bercerai. Kan gitu. Tapi kan Yesus itu kan tidak menikah, tidak pernah punya pacar, dan tidak ada testimoni mengatakan dia pernah bahwa itunya tidak berfungsi. Nah, gimana ada datanya kalau dia punya itu yang bermanfaat? Sementara testimoni banyak orang bercerai punya anak. Testimoni banyak orang bercerai punya anak. Di mana data bahwa Yesus kelaminnya bermanfaat? Di mana datanya? Oten memang bentar ya, imanku memang dia memang kayak gitu. Oten itu kalau kalah data, kalah apa dia akan nyerang pribadi, tapi nggak apa-apa. Kalau dia mencontohkan rumah tangga nggak masalah. Kenapa rupanya kalau aku bercerai? Itulah Oten itu ya kan. Padahal tadi aku bilang kalau dia membahas karena aku gagal berumah tangga, lalu bagaimana dengan Tuhan yang dikatakan gila? Tapi dia nggak mau bahas Tuhannya gila, nggak mau bahas dia. Ini aja dibahas dia nggak mau bahas. Padahal tadi aku contohkan Tuhanmu aja dikatakan gila, nah. Kenapa dengan gagal berumah tangga sementara Tuhan kau aja dikatakan gila? Tadi kan topik ini jadi mengarah pribadi kan karena kakak
membandingkan pribadimu sama tokoh Yesus kan itu sebenarnya. Artinya dalam saya secara logis bahkan secara universal manusia, kalau kau bandingkan kau dengan Yesus itu sangat jauh maksudku. Tapi dengan dalilmu itu urusanmu sebenarnya. Entah kau lebih jago dari Yesus itu kan subjektivitasmu. Artinya tapi ketika orang secara logis mengambil kesimpulan bahwa kau lebih jago dari Yesus, kurasa kalau dibikin polling itu nggak mungkin kau menang gitu maksudku. Kan gitu. Artinya kita harus elegan lah menyamakan sesuatu, itu harus ada relevansinya lah. Jangan, itu maksudku. Bukan apa-apa, artinya diskusi ini. Nggak ada lagi yang mau dibahas, capek juga itu aja udah ini ke 25 kali diulang, capek. Ada lagi yang mau dibahas. Yang bagus-bagus saja itu maksudku. Jangan. Yaudah yang bagus-bagus itu temanya. Iya. Oke, itu temanya Tuhan Otenete. Nah, itu temanya. Oke, Yesus itu Tuhan nggak? Ya Tuhan. Maha kuasa. Dia maha kuasa juga. Nah, di mana bisa kalau dia maha kuasa, di mana kuasanya dia nggak bisa ciptakan susu sehingga dia menetek kepada mamanya? Konsep kekristenan itu kan Allah Tritunggal. Allah Itu. Gimana lu? Mana Allah Tritunggal itu gimana? Coba Allah Tritunggal itu gimana? Konsep kekristenan itu kan Tritunggal itu namanya Yesus Allah itu adalah satu tapi tiga dalam pribadi. Itu harus kita. Di mana itu tertulis? Allah itu tiga dalam pribadi itu di mana tertulis? Artinya gini loh. Ketika konsep kekristenan itu mungkin di seluruh dunia bahkan umat-umat lain itu sudah mengakuinya secara universal. Nggak mungkin nggak tahu orang kalau dibilang di mana tertulis dalam Bible itu bahwa Tuhan itu tiga pribadi. Di mana tertulis? Itu Di konsep mana? kekristenan namanya konsep. Iya, datanya di mana? Konsep kekristenan itu di mana tertulis? Ya cari, kalau nggak percaya kakak itu kan googling itu kan udah Kok googling? Aku nanya data Cari dalam di googling. Bible. Tuhan Iya, itu itu tiga pribadi. Di mana tertulis Iya, dalam Bible? bukan begitu, lihatlah di situ kan gitu. Ya apa yang mau dilihat? Kok nggak nunjukin datanya? Di mana tertulis? Ya lihat di googling itu bahwa Yesus itu Mau aku suruh aku Allah nanya itu di satu. Bibelmu, ya Allah. Aku nanya di Bibelmu, di mana tertulis Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, di mana dikatakan bahwa Yesus itu tiga pribadi, Tuhanmu adalah tiga pribadi. Di mana? Di mana? Halo. lihatlah di apa itu di googling. Apa yang mau dilihat? Kamu nggak nunjukin datanya lo bakso. Ini, lihat di Yohanes 10 ayat 30, lihat. Aku dan Bapa adalah satu itu. Ya, itulah. Kan dia satu tapi itu udah dua pribadi tuh. Di mana di situ dua pribadinya? Coba baca Allah lagi dengan- 31-nya. Allah dengan Bapa. Ini aku ikutin kamu nih, aku Bapa ikutin adalah ya. satu. Oke, aku ikutin ya. Kalau kau mengatakan aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus, itu satu apa? Kenapa? Aku dan Bapa adalah satu apa? Ya satu. Iya, satu apa? Satu dalam kuasanya. Di mana tertulis satu dalam kuasanya? Di mana? Di mana tertulis satu dalam kuasanya? Ini loh. Ulangin lagi ya. Aku dan Bapa adalah satu apa? Ini kita merujuk ke Yohanes 5 ayat 19. Maka Ini Yesus dulu menjawab, 10:30 selesai kok lari. tadi kan udah saya jawab. Yohanes Iya, 10 ayat aku dan 30. Bapa adalah satu apa? Satu dalam kekuasaan, kuasa. Di mana tertulis satu dalam suatu kekuasaan? Satu pekerjaan. Makanya gini loh, di Yohanes 5 ayat 19 baca dong. Apa Yohanes 5:19 apa isinya? Maka Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Itu. Kan satu pekerjaan kan, bener aku satu pekerjaan.
Gini loh. Kan bener aku satu pekerjaan. Dia yang Enggak, gini loh, dia Kak. dia yang dia yang aduh kejebak ya kan. Iya itu namanya satu pekerjaan. Waduh, disitulah dia menyatakan bahwa itu satu dalam kuasa, kan gitu. Iya satu pekerjaan namanya. Nah, suku gini, jangan kita melihat kata-kata itu secara harfiah kan gitu. Kita harus tahu kita makna konotasi, denotasi, itu harus tahu kita Ya sebenarnya. kalau kamu bilang harus tahu maknanya, harus tahu rotasinya, maka kamu harus jelaskan dulu. Bapak itu siapa? Yesus itu siapa? Bisa kutanya kakak? Oh ya lah nanya lah, capek juga kok gak ini kok. Nanya. Nggak selesai ini, Kasih tapi nggak apa-apa. sama kakak nggak nerima, harus langsung. Ya yang karena nggak batu-batu. sesuai isi Bible-mu, ditanya satu apa. Udah nanya. Gini loh, dalam satu pekerjaan itu kan nggak bisa manusia menyembah Allah tanpa menuhankan Yesus. Itulah mereka. Di mana datanya harus menuhankan Yesus? Di mana datanya? Gini. Artinya kan udah saya bilang sama kak, kita merujuk ke Roma 14 ayat 9. Bisa? Dengarlah dulu. Baca. Jangan ketawa. Iya, bacalah baca. Ketika pemahamanku tidak sama pemahaman kakak, itu nggak persoalan. Aku bukan pemahamanku isi Bible. Aku menyamakan pemahaman bukan Bible, bukan Ketika kau pemahamanku. menarasikan ayat-ayat itu tidak sesuai Narasiku pikiranmu. sesuai Bible, bukan sesuai ke seenak jidatku sepertimu. Di Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Itulah dia sama kuasa dengan Allah. Kan gitu. Oke, supaya itulah Kristus ya kan mati kan. Nah, berarti Kristus ini jadi Tuhan setelah mati. Kenapa? Berarti Kristus ini jadi Tuhan setelah mati. Enggak menandakan bahwa kuasa Allah itu dengan Yesus itu sama. Berarti Kristus ini setelah dia jadi Tuhan itu setelah mati. Ya bukan, memang waktu hidup dia juga Lah tadi Tuhan. kok katanya aduh bukan lagi. Kok bukan kok baca Roma 14:9 tadi, baca. Gini loh. Sesudah dia mati dan bangkit, biar kuasanya sama seperti Allah, dia bangkit, mati baru bangkit agar dia Jadi menjadi Tuhan. Maksudnya kuasanya Berarti Yesus menjadi Tuhan setelah dia mati kan? Setelah dia mati lalu bangkit kan? setelah mati dia bangkit, dia menjadi sama kuasanya. Menjadi Tuhan, gak ada di situ kuasa, gak ada di situ kuasa. Jangan kau tambah-tambahin bibirmu, jangan kau tambah-tambahin. Ini sebab untuk itulah Kristus mati lalu bangkit jadi Tuhan. Gak ada kuasa di situ. Jangan kau tambah-tambahin, jangan kau tambah-tambahin. Kita menarasikan bahwa apa kesamaan Yesus itu pribadi yang sama. Kamu udah membawa nih, kamu tadi Kan kuasa ayat yang ini dibawanya nggak clear, ayat ini dibawanya nggak clear, ayat ini juga nggak clear dibawanya. Selesaikan dulu ayat itu, selesaikan. Enggak, maksudku gini loh kak, tadi kan topik kita apa kesamaan Allah itu dengan Yesus. Di dalam kuasa itu orang itu sama kan gitu, bahwa kuasa Allah itu juga kuasa Yesus. Tanpa kami menuhankan Yesus, kami tidak bisa menyembah. Jadi Yesus Allah, punya karena kuasa. Allah itu tidak Yesus bisa punya dilihat kuasa. oleh manusia. Nggak, jadi Yesus punya kuasa. Punya kuasa. Coba kau baca Yohanes 5:30. Baca Yohanes 5:30. Yohanes 5:30. Yohanes 5 nomor 30. Yohanes 5:30. Ya, nomor 30. Lama. Ada kidang tarang. Baca dulu kan gini, baca dulu. Oh gini. Baca dulu, gak usah gini, baca dulu. Gimana Iya, saya baca. baca kau kidung. Ya udah baca. Yohanes 5 ayat 30 adalah ayat Alkitab yang berbunyi, aku Yohanes tidak dapat 5. berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dan penghakiman. Katanya Yesus punya kuasa tuh Yohanes 5:30. Waduh, Yohanes 5:30. Tadi kau bilang Yesus punya kuasa itu Yohanes 5:30. ini dengar dulu. Dengarkan dulu.
Ya orang belum selesai langsung ini. Ya, ngomong. Enggak lah, kau langsung ketawa-ketawa. Enggak Ya dewasa. jelas. Memang gak dewasa karena kau ngomong sama kau nggak perlu dewasa, nggak nyambung. Enggak dewasa. Udah itu Yohanes 5:30 itu. Ah, silakan.